Mas. Pakai sini ayam, kamera utamanya. Ya, sini lagi. Boleh nggak? Ini memori siapa? Apa? Fate Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bimas, Bincang Mahasiswa. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Dan tentunya kemarin baru saja mereka dinobatkan sebagai Duta Mahasiswa STKIP Pasundan. Oke, beri tepuk tangan dulu teman-teman. Langsung saja di sini ada Kang Teteh yang sangat cantik dan ganteng juga ya. Oke, boleh memperkenalkan diri Kang Teh? Sampurasun, halo warga STKIP Pasundan. Perkenalkan, saya Taura Ratu Fitri Arfani dari Prodi PPKN tingkat 1. Dan saya Hamyah Nurtiansah dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat 2. Wow, masih muda sekali ya. Di sini Teh Ratu masih tingkat 1 mungkin ya. Iya. Masih maba dan Kang Hamzah tingkat 2. Kang Hamzah sendiri dan Teh Ratu nih dari mana nih asal tinggalnya? Kalau aku sendiri dari Purwakarta. Purwakarta. Nah, kalau saya itu dari Kota Wajid, tahu gak Kota Wajid apa? Kota Wajid. Oh, Cililin bukan sih? Nah, saya itu dari Cililin. Oke, Cililin. Bandung Barat ya. Ya, Bandung Teh Barat. Ratu tetangganya Bandung Barat. Oke, kita ngebahas tentang Duta Mahasiswa nih. Iya. Mungkin kalian waktu sebelum dinobatkan ada proses yang dilalui untuk menjadi Duta Mahasiswa. Apa aja sih proses yang sudah kalian lewati? Nah, terkait dengan proses, mungkin yang pertama itu ada proses pemberkasan yang Teh. Nah, yang dimana proses pemberkasan tersebut melampirkan suatu Sulit gak sih itu? Menurut saya itu nggak sulit pemberkasan itu. Kayak melampirkan KTP sama CV kita. Iya. Terus ada proses yang selanjutnya itu sudah pemberkasan, ada proses tes tulis. Nah, tes tulis kayak mengenai esai, yang dimana esai tersebut kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar STKIP Pasundan. Oke. Terus apa lagi nih setelah tes tulis? Nah, selain tes tulis, kita juga mengadakan wawancara. Di mana wawancara tersebut kita diwawancarai langsung oleh duta-duta mahasiswa sebelumnya, seperti itu. Oke, saat wawancara nih, kalian tegang gak sih diwawancara oleh duta-duta sebelumnya kan? Yang mungkin udah jam terbangnya lebih tinggi, terus sudah banyak pengalaman gitu. Apakah kalian tegang gak sih gitu? Tegang banget sih, karena kita gak tahu kan pertanyaan apa yang bakal muncul dan apa sih yang bakal ditanyakan kepada kita, seperti itu. Oke, setelah wawancara, terus hingga kalian masuk grand final, apa saja sih persiapan yang kalian siapkan saat menuju grand final? Nah, yang tentunya itu persiapan saat menuju grand final itu, saya itu mempersiapkan diri gitu. Harus percaya diri, yang dimana ketika grand final itu kan menunjukkan suatu program kerja yang ditampilkan pada saat presentasi. Nah, yang kedua itu ada unjuk bisa itu, saya menampilkan suatu puisi gitu. Oh, puisi. Bakat Kang Hamzah apa nih? Kalau bakat saya sih itu apa coba? Apaan tuh? Coba. Nah, bakat saya itu bisa membuat puisi, itu menampilkan atau membacakan suatu puisi. Oke, puisi. Anaknya literasi banget ya teman-teman. Oke, kalau Teh Ratu nih, apa yang bakat yang ditampilkan Teh Ratu saat unjuk bisa? Sewaktu unjuk bisa, aku menampilkan nyanyi sih Teh. Nyanyi. Iya. Hobi Teh Ratu nyanyi mungkin ya? Iya, bisa dibilang begitu. Suara emasnya boleh dong kita dengerin nih teman-teman. Boleh. Oke, mantap. Mau apa nih? Mau Sunda, bahasa Indonesia, apa bahasa Inggris? Karena kita di dalam Pasundan ya. Iya. Boleh dong kita pengen dengar lagu Sunda deh. Boleh. Oke. Duh indu ngaraksa ngajari anak najan rungsi mata pusing. Wow.
Merinding sekali ya teman-teman, apalagi ya lagu yang disampaikan Teh Ratu ini tentang indung ya. Kalau dalam bahasa Sunda indung itu ibu ya. Sangat merinding sekali. Oke, kalau misalkan teman-teman juga pengen tahu nih puisi yang disampaikan Kang Hamzah. Nah mungkin Dikit aja di-spill ya, kayak gimana. dikit ya. Ketika saya pas unjuk habisnya itu menampilkan suatu puisi yang dimana puisinya itu seperti kayak itu puisi saya itu kayak membentak gitu, kayak marah-marah. Jadi maaf ya kalau Ada saya dobrakannya marah-marah ya, gitu. kayak dobrakan gitu. Seperti kumpulan mata-mata sang pencipta rupiah ditopang para penguasa yang menggembala suatu rakyat. Mungkin itu saya. Seru sekali ya, keren. Mantap. Oke, sebelumnya nih saya akan tanya visi dan misi kalian gitu, sehingga kalian bisa dinobatkan menjadi duta mahasiswa. Visi misi apa yang dikembangkan untuk kampus STKIP Pasundan? Nah, kalau terkait dengan visi saya itu menjadikan STKIP Pasundan itu dikenal oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, itu mengembangkan serta minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa STKIP Pasundan. Oke, iya. Kalau dari Teh Ratu nih? Terkait misinya sendiri adalah memperkenalkan STKIP Pasundan ke jenjang SMA, SMK, dan MA. Selain itu kita juga mengadakan sebuah relasi dengan masyarakat STKIP Pasundan, juga relasi dengan pihak BEM, Ormawa, dan UKM. Oke. Emang luar biasa ya kampus STKIP Pasundan ini sudah dikenal. Oke teman-teman, mohon maaf bincangan kita tadi terpotong karena azan dulu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Visi misi dari Kang Hamzah tadi apa aja? Nah, saya itu mempunyai suatu visi yang dimana menjadikan STKIP Pasundan ini dikenal oleh masyarakat secara luas. Tentunya seluruh masyarakat Indonesia. Wow, keren. Dan mengembangkan minat dan bakat para mahasiswa STKIP Pasundan deh. Oke, emang luar biasa sekali sih kampus STKIP Pasundan. Sebetulnya sudah hampir terkenal atau dikenal di Indonesia. Contohnya teman saya juga ada dari Bangka Belitung, terus mungkin ada dari Nias juga, Papua. Hampir seluruh Indonesia ada di STKIP Pasundan yang emang kampus dari jauh-jauh ya, berada di Cimahi gitu kan, sampai di Cimahi gitu, di kampus yang emang luar biasa sih. Oke, kalau dari Teh Ratu nih, visi-misinya apa? Misinya sendiri itu adalah mengembangkan bakat dan minat yang ada di STKIP Pasundan. Lalu kita akan mengembangkan relasi dengan masyarakat yang ada di STKIP Pasundan, juga dengan pihak BEM, Ormawa, juga UKM yang ada di STKIP Pasundan. Lebih ke sosialisasi mungkin ya. Oke, setelah visi misi nih, tadi kan dari proses sudah dijelasin seperti apa, terus bagaimana kalian melewati tahapan-tahapan sehingga jadi duta mahasiswa. Mungkin setelah menjadi duta mahasiswa sekarang, mungkin ada harapan yang ingin direalisasikan gitu di kampus STKIP Pasundan ini. Apa aja nih harapan kalian? Boleh dari siapa dulu? Mungkin dari saya dulu ya Teh. Boleh. Mungkin harapan saya saat menjadi duta mahasiswa ya Teh tentunya gitu. Harapan saya itu ingin mengunggulkan STKIP Pasundan menjadi lebih baik lagi gitu di bidang di kampus-kampus lain gitu. Jadi STKIP Pasundan ini unggul lah, nomor 1 gitu. Apa saja nih contohnya? Kayak prestasi-prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa STKIP Pasundan serta minat dan bakatnya itu harus dikembangkan lagi gitu, Lebih harus unggul lagi ya. Sehingga STKIP Pasundan ini dikenal oleh masyarakat secara luas itu di bidang prestasi, di bidang akademi bukan non akademinya deh. Oke. Jadi dikenal dengan emang prestasi, terus keunggulan-keunggulan yang ada di STKIP Pasundan dalam hal positif tentunya ya. Oke, kalau dari Teh Ratu nih? Nah, harapan aku sendiri, semoga masyarakat STKIP Pasundan bisa menjadikan kami berdua sebagai penengah atau penjembatani untuk mereka, jika mereka memiliki kritik dan saran terhadap STKIP Pasundan, kalian boleh
berbicara dengan kami. Terus apabila kalian butuh suatu wadah untuk mengembangkan bakat, iya, boleh juga itu untuk mengembangkan bakat dan minat kalian boleh berbicara dengan kami. Selain itu, kami harap kami bisa menjadi sumber informasi untuk masyarakat luas tentang kepasundanan itu sendiri. Oke, untuk apa sih program yang dikembangkan Akang Teteh? Untuk program apa aja sih yang dikembangkan Akang Teteh saat terpilih menjadi duta mahasiswa? Mungkin program yang akan dikembangkan itu seperti yang pertama, berkah ya Teh. Berkah itu, apa itu berkah? nah berkah itu adalah bersosialisasi ke sekolah-sekolah yang dimana berkah ini memperkenalkan guna STK IP Pasundan gitu, kayak program studi yang ada di STK IP Pasundan serta fasilitas-fasilitas yang ada di STK IP Pasundan serta mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di STK IP Pasundan gitu Teh. Lebih mengenalkan STK IP Pasundan lebih detail mungkin ya. Kalau dari Teh Ratu nih, selain internalnya, kita juga ada eksternalnya, yaitu obsema atau obrolan seputar mahasiswa, di mana nanti itu kita akan mengobrol bersama-sama bersama mahasiswa tentang apa aja sih yang dipermasalahkan di STK IP Pasundan dan apa yang mereka butuhkan gitu untuk mengembangkan minat dan bakat mereka seperti itu. Oke, apakah ada program yang dikolabkan gitu di satu program yang emang kalian, kan kalau tadi dari Kang Hamzah, program Kang Hamzah yang dipaparkan, terus dari Teh Ratu, sekarang ada nggak sih program yang emang kalian kolabkan gitu? Kita sama-sama punya program untuk mensosialisasikan STK IP Pasundan ke luar gitu, kayak kita akan bersosialisasi ke SMA atau MA yang ada di sekitar STK IP Pasundan untuk lebih mengenalkan STK IP Pasundan. Terkait dengan mungkin program yang dicantilkan, didiskusikan ya, dikolabkan ya. Yang itu kan, gitu. Yang saya berkah, yang Teh Ratu itu obsema, yang dimana kan berkah itu sosialisasi secara langsung ya. Kalau obsema itu kayak obrolan seputar mahasiswa ya, dimana obrolan seputar mahasiswa di sini yaitu sekitar, kalau kolabnya itu kayak ke sosialisasi gitu ya Teh, kayak obrolan seputar mahasiswa yang berprestasi. Nah, yang dimana obrolan tersebut nanti itu saya akan memprogramkan suatu podcast yang dimana podcast tersebut kayak membicarakan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu sih. Jadi secara tidak langsung sosialisasinya itu melalui media sosial ya Teh. Lebih ke media sosial ya yang dikembangkan dari Kang Hamzah. Oke, setelah menjadi duta nih, ada pertanyaan dari teman-teman. Apa sih kriteria atau syarat atau ketentuan menjadi duta mahasiswa? Apakah ada itu syarat dan ketentuan dan kriteria? Kalau syarat mungkin emang itu kan dari pihak panitia. Kalau misalnya kriteria menurut kita tuh harus mempunyai pengetahuan yang luas, juga keberanian untuk show up di depan gitu. Untuk public speaking ini kan kita perlu keberanian begitu. Yang tentunya itu harus mengetahui, yaitu mengetahui tentang wawasan kepasundanan, yang dimana kan sebagai duta itu sebagai role of model ya Teh, sebagai ikon kampus gitu. Jadi harus tahu seluk-beluk tentang ruang lingkup STK IP Pasundan gitu. Oke, terkait dari kriteria nih, kalau misalkan di luar sana banyak yang pengetahuannya luas tapi terkendala oleh public speakingnya kurang, terus gak berani, cara menanggulangi atau menanggapi yang kayak gitu seperti apa sih Kang Teh? Apa dulu Boleh, siapa dulu deh. Yang pertama, kita tentu saja bakal ngobrol sama orang tersebut. Yang kedua, kita harus memaksimalkan apa yang sudah ada di kampus. Nah, di sini kan ada nih namanya UKM Enterpresda. Di situ kita ada belajar tentang public speaking. Nah, mereka bisa masuk ke Enterpresda sehingga nanti di sana kita akan belajar tentang public speaking dan membuat mereka berani untuk show up akan minat dan bakat yang mereka miliki begitu. Kalau terkait orang yang insecure kayak gitu kayak gimana nih Kang? Terkait dengan insecure tersebut
Nah itu saya kan terkait dengan proker gitu lah, program kerja yang tadi T1 yaitu bersama Obsema yang dimana obrolan seputar mahasiswa. Nah yang itu dibicarakan masalah-masalah kepribadian seorang mahasiswa gitu. Kayak yang terkait tadi itu kayak insecure, kenapa sih harus insecure gitu, kenapa gak dikembangkan minat dan bakatnya gitu. Kan kita sebagai mahasiswa harus mengekspresikan diri kalian gitu agar menjadi lebih baik lagi di bidang prestasinya di akademik maupun non akademik gitu. Kalau dari orang Cilima jangan kuuler mungkin ya. Bisa jadi. Oke, kalau misalnya menanggapi kan tadi kan kita harus show up, terus harus berani, harus aktif lah ya. Kalau misalkan menanggapi mahasiswa yang kupu-kupu gitu, kuliah pulang kayak gimana nih Kak? Menurut saya untuk mahasiswa yang kuliah pulang itu kita tuh harus berubah. Kita tidak boleh berada terus menerus di zona nyaman tersebut. Ya karena siapa sih yang nggak enak kayak kuliah pulang lagi terus semua orang merasa nyaman gitu di zona tersebut. Nah kalau saya itu terinspirasi oleh lebah yang dimana lebah dari suatu rumahnya itu kayak kandangnya mungkin ya teh. Sarangnya. Iya sarang. Nah itu ya terbang menghinggapi suatu bunga yang dimana bunga itu diibaratkan sebagai kampus ya, sebagai kampus. Nah sehingga si lebah itu yang dimana menyerap sari-sari yang ada di bunga tersebut. Nah ibaratkan seorang mahasiswa itu menyerap sari-sari yang ada di bunga tersebut, kayak sari-sarinya itu diibaratkan seperti ilmu-ilmu yang didapatkan di bidang Ormawa, UKM maupun di bidang lainnya, sehingga mahasiswa tersebut bisa membawakan suatu hasil pulang ke rumah sesarangnya lagi gitulah, di rumahnya lagi ibaratnya gitu deh. Wow, keren sekali ya Kang Hamzah. Filosofi lebah, kalau boleh tahu nih dapat dari mana nih filosofi lebah itu? Nah, terkait dengan filosofi lebah tersebut mungkin menarik saya sekali. Terinspirasi oleh diri saya sendiri ya teh, yang dimana saya boleh bercerita dulu. Boleh mungkin terinspirasi oleh diri saya itu ketika saya di SMA itu introvert banget gitu teh. Saya itu jarang berkolaborasi, jarang berelasi dengan teman-teman semua yang ada di SMA gitu. Saya tidak mengikuti organisasi yang ada di SMA. Ikutan cuman tidak secara aktif gitu. Nah alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi mahasiswa yang dimana saya mengikuti UKM dan Ormawa yang ada di STK IPA 9 sekarang, dan hasilnya gitu alhamdulillah saya sudah menjadi duta mahasiswa. Mungkin itu suatu prestasi yang besar bagi saya, merupakan suatu pengalaman yang bagus bagi saya gitu deh. Wow, luar biasa ya. Dari prosesnya Kang Hamzah yang awalnya dari pendiam gitu ya, sehingga sekarang jadi bisa menjadi duta mahasiswa gitu. Keren banget sih. Kalau misalkan dari Teh Ratu sepertinya emang aktif ya dari SMA-nya. Alhamdulillah aktif dari SMA-nya, sehingga sekarang dari tingkat 1 lah teman-teman. Nggak ada kemungkinan dari kalian tingkat 1 udah bisa show up menjadi duta mahasiswa gitu kan ya. Oke. Kan tadi kita sudah bahas visi misi, terus harapan, terus sekarang saya mau tanya dong, siapa tahu warga STK IPA Pasundan yang tadi kan banyak kaum rebahan, kupu-kupu, setelah mendengar dari kalian pesan dan kesannya apa sih buat mungkin pesan dari saya buat para mahasiswa STK IPA Pasundan, ayo jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu, yang jangan mahasiswa kayak diam di zona nyaman. Ayo kembangkan potensi kalian seperti minat dan bakat kalian. Kan kita itu sudah menjadi kampus merdeka, yang dimana dikutip dari merdeka itu harus bisa mengekspresikan yang harus mengekspresikan diri kalian masing-masing, harus direalisasikan minat dan bakat masing-masing tersebut sehingga menjadi lebih baik buat kalian semua gitu. Oke, dari Teh Ratu nih. Oke, pesannya karena kita sekarang sudah menjadi mahasiswa, bukan siswa lagi, kita harus lebih bisa mengekspor diri kita sendiri. Apa sih minat bakat kita itu? Kita harus lebih mengenal diri kita sendiri supaya nanti kedepannya akan terstruktur gitu, teman-teman. Oke, kebetulan kan kita juga kampusnya emang kampus yang orangnya hebat-hebat gitu ya, di dalamnya banyak orang berprestasi, termasuk Kang Hamzah dan Teh Ratu. Dan kita juga tidak lupa nih punya tagline ya, kampus STK IPA Pasundan, kampusnya para juara. Oke, sekali lagi ya,
STKIP Pasundan, Kampusnya para juara. Oke, motivasi sekarang dari Kang Hamzah. Ada motivasi yang mau disampaikan untuk teman-teman? Motivasi Oke. saya mungkin hargai waktu dan hargai orang lain, maka kalian akan mencapai suatu titik kesuksesan. Wah, Mungkin mantap. itu. Dari Teh Rati nih. Kalau dari aku, every success need a process, so love your process and success will find you. Wah, keren banget. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tentunya sudah capek dengerin ocehan kita ya, yang dari tadi panjang dan lebar gitu. Oke, sampai jumpa di podcast Bimas berikutnya. Oke, bye-bye. Thank you. Terima kasih. Oh, oke. Lagi. Tadi tuh dari mana? Bincang. Dari mana? Oke, tadi tuh dari mana sih? Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kita kali ini. Yang nggak jadi. Podcast kita mungkin kalian juga suka. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kita kali ini. Yang mungkin kalian juga. Ya, kepada teman-teman yang sudah nonton podcast kita kali ini. Ya Allah. Nanti 5 jadi kecap. Ya, terakhir ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton podcast kita kali ini. Mungkin kalian sudah Minum dulu. Yang sedikit yang banyak minum. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton podcast kita kali ini. Mungkin kalian juga sudah capek ya dengerin ocehan kita yang panjang dan melebar gitu ya. Sampai jumpa di podcast Bimas selanjutnya. Oke, thank you, bye-bye.